Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu. Anda kembali menyaksikan program Acara Berendo, masih bersama saya tentunya dalam tema hari ini membahas pemetaan alat peraga kampanye. Dan tentunya kalau kita melihat untuk alat peraga kampanye mungkin yang sudah mulai bertebaran dan memang untuk surat keputusan sendiri akan segera diterbitkan berkaitan dengan zona atau titik dari zona itu sendiri yang masih dalam proses saat ini. Nah, kalau bicara terkait dengan pemetaan lokasi tadi dan juga bagaimana aturan-aturan sendiri, sebetulnya ada format sendiri tidak untuk alat peraga kampanye ini atau ditentukan dan seperti apa? Ya, alat peraga kampanye itu diatur ya. Yang pertama dia memang menggambarkan nomor urut partai ya, beserta nomor urut, lalu diizinkan untuk menampilkan nama beserta nomor urut calon legislatifnya. Juga di sana boleh terpampang ya visi, misi, bahkan program ya ketika duduk nanti sebagai anggota legislatif. Jadi alat peraga kampanye itu memang diperbolehkan, tapi sekali lagi yang menjadi pembeda dengan posisi yang kekinian sebelum tanggal 28 itu memang alat peraga kampanye itu dipasang mulai dari tanggal 28 November seterusnya. Ketika sebelum itu maka itu belum bisa sekali lagi digolongkan sebagai alat peraga kampanye ya. Oke, kalau dari segi ukuran sendiri apakah ada format khusus atau seperti apa? Karena kalau kita melihat ada yang dalam ukuran yang kecil, ada yang dalam ukuran yang lebih besar, ini seperti apa? Ya, kalau bahan kampanye ya itu variatifnya banyak ya. Ada yang berbentuk stiker ya, ada yang berbentuk umbul-umbul, atau misalnya berbentuk baliho, atau misalnya seperti poster ya. Dan itu diizinkan ya sesuai dengan variasi-variasi bahan kampanye yang dimungkinkan. Oke. Untuk berkaitan dengan variasi, artinya untuk bahan kampanye kalau kita lihat banyak yang nempel stiker di mobil ini masuk dalam variasi itu ya? Iya betul, ketika dia stiker atau misalnya di mobil itu bukan stiker ya. Saya lupa namanya itu yang di kaca belakang itu ya. Itu memang diperbolehkan. Selagi mobilnya itu memang mobil yang bersifat private ya. Pribadi. Bukan mobil yang bersifat kedinasan. Oke, baik. Nah, mungkin dari Franco sendiri juga berkaitan tadi dengan kampanye. Kalau kita melihat mungkin ada sebagian para calon legislatif yang sudah melakukan sosialisasi. Mungkin kalau kita bicara saat ini sosialisasi belum masuk masa kampanye. Tapi mungkin sudah menarik simpati dari kalangan mahasiswa. Ini seperti apa dari Franco sendiri? Kalau kita mengacu dengan keputusan MK yang terbaru mengenai bahwasanya calon legislatif ataupun calon caleg ini dia boleh berkampanye di dalam kampus, dalam konteks bukan kampanyenya ini terbatas sih sebenarnya. Yang pertama ada persyaratan tertentu. Kita melihat ada persetujuan dari pihak tertinggi dari kampus. Terus yang kedua adalah terbatasnya atribut ataupun tidak boleh membawa atribut untuk berkampanye. Jadi secara personal pribadi mereka itu boleh-boleh saja untuk masuk di dalam ruang lingkup kampus untuk mensosialisasikan apa sih yang menjadi ancang-ancang mereka untuk menduduki kursi legislatif ataupun sebagai macamnya. Mereka mempunyai gagasan dan kami juga sebagai mahasiswa kita juga akan beradu gagasan, siapa tahu nanti ini akan bermanfaat untuk kedepannya. Oke. Dan kalau kita melihat ini menjadi salah satu strategi juga dari para calon legislatif mengingat pemilih pemula mungkin dari generasi Z, generasi milenial ini salah satu pemilih yang cukup banyak lah katakanlah ya di pemilu 2024 sendiri. Nah, mungkin kalau untuk pengamanan sendiri nantinya seperti apa nih Bang Anggi? Untuk pengamanan dari masa kampanye berkaitan dengan alat peraga kampanye ini apakah ada pengamanan yang khusus dilakukan? Ini seperti apa? Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Bung Riko, izinkan saya menambahkan statement dari Adinda tadi ya, Adinda Frendo ya, Franco ya. Yang pertama memang betul sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi itu sudah diperbolehkan ya melakukan kampanye di wilayah-wilayah lembaga pendidikan universitas atau sekolah tinggi. Tapi kami juga menghimbau kepada sivitas akademika ya, kampus-kampus baik itu rektor yang bertanggung jawab. Karena memang kampanye ini bersifat adil ya, adil dan merata. Jangan sampai nanti mungkin bisa jadi kita tidak bermaksud untuk
melebihi porsi tertentu dan mengurangi porsi tertentu ketika ada partai A misalnya ya, contohnya Bung Riko ya, saya menggambarkan kita memang kebetulan auditoriumnya kosong, kita izinkan kayak gitu kan. Tapi ketika partai B, partai C misalnya melakukan hal yang sama, tetapi karena bisa jadi bertumburan waktunya sehingga pihak kampus tidak memberikan kesetaraan dengan peserta pemilu. Hal ini yang seperti ini harus menjadi pertimbangan untuk kita bersama, karena sesungguhnya tidak ada bahasa-bahasa sponsor ya, karena peserta pemilu itu memang memiliki hak dan ruang yang sama. Selagi memang dia pertama tadi diizinkan ya, lalu yang kedua selagi secara prinsip bisa menjaga kesetaraan, keadilan dan sebagainya, saya rasa it's fine-fine saja ya. Lalu yang kedua pertanyaan Bung Riko tadi terkait dengan keamanan ya. Ya, keamanan ini memang secara eksplisit tidak dijaga khusus ya dengan satuan pengamanan. Tetapi memang peserta pemilu atau pihak-pihak yang ditunjuk dibebankan untuk menjaga dan merawat ya alat peraga kampanye, termasuk ketika satu hari mendekati hari tenang nanti. Maka peserta pemilu maupun pihak yang ditunjuk itu harus melakukan langkah-langkah penarikan atau pembersihan alat peraga kampanye. Jadi bukan masyarakat atau misalnya KPU yang menjaga ya, tetapi partai politik masing-masing yang merawat, menjaga, termasuk juga melakukan langkah-langkah pembersihan ketika sudah mendekati masa masa tenang ya, tanggal 11, 12 dan 13 Februari nanti. Dan kalau kita lihat kan mungkin ada sebagian, mungkin baik itu dari partai atau dari calon legislatif, mungkin tidak sesuai dengan format yang diberikan atau tidak sesuai dengan aturan ini sendiri. Apakah mungkin peran dari Bawaslu juga yang menjadi tugas pengawasan gitu ya, ini menjadi mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Ya, dari KPU sekali lagi Bung Riko hanya memaparkan ya terkait dengan juknis, regulasi. Tapi kalau misalnya apakah itu melanggar, apakah itu tidak berkenan dengan regulasi yang ada, mungkin ada lembaga yang lebih kompeten untuk menjawab pertanyaan yang ini ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Franco sendiri mungkin melihat sejauh ini seperti apa, mungkin kalau kita melihat mungkin dari calon legislatif mungkin tidak hanya dipenuhi oleh kalangan atas saja, tetapi justru kalangan-kalangan anak muda mungkin seusia dengan Franco juga sudah mulai masuk ke ranah legislatif. Ini seperti apa, Franco? Sebenarnya kalau kita mengacu dari pemilihan umum ini kan adalah sebagai perwujudan demokrasi. Apalagi generasi muda sekarang ini sangat menggaungkan asas demokrasi. Dan mana demokrasi ini juga sudah diatur dengan jelas di konstitusi ini kan, bahwasanya demokrasi ini sangat dibebaskan, bebas dalam konteks hal yang untuk memajukan negara ini. Dan kalau kita berkaca dari fakta demografi sendiri di Indonesia, pemilu yang akan datang ini, hak suara ini akan didominasikan oleh para kaum muda. Nah, sebenarnya kaum muda sekarang adalah investasi yang sangat luar biasa untuk ajang pemilu ini. Nah, seharusnya sebagai anak muda harus mengambil peran aktif. Peran aktif ini berbagai hal, bukan hanya untuk sebagai ajang untuk ikut serta di dalam pemilu, tetapi juga sebagai ajang untuk mengamati kemana proses gagasan ini akan kita bawa untuk ke depannya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau kita melihat banyak sekarang anak-anak muda dan memang kita belum tahu arahnya. Terkadang apakah ini betul keinginan sendiri gitu ya. Apalagi anak muda yang sekarang katakanlah masih rata-rata independen lah ya, untuk masih kekeh dengan idealisnya. Namun ini menjadi perhatian juga mungkin ya untuk seluruh masyarakat gitu ya, apalagi di masa kampanye nanti. Nah, kalau dari Bang Anggi sendiri seperti apa melihat tidak hanya di kalangan elit atas saja, tetapi juga justru anak-anak muda sekarang sudah mulai bergerak masuk ke ranah legislatif ini? Ya, betul ya, disampaikan Nadinda Franco tadi, ke kaum milenial, mahasiswa di Kota Bengkulu khususnya itu rata-rata sudah cerdas ya. Jadi mereka mungkin tidak akan terjebak pada friksi-friksi atau bahasa-bahasa di alat peraga kampanye saja. Jujur, setiap alat peraga kampanye, bahan kampanye, sepengetahuan saya menjadi anggota KPU mulai dari periode pertama, tidak ada itu bahasanya yang menjatuhkan atau negatif ya, pasti bagus-bagus semua. Tetapi yang kami pahami ketika kami turun ke grassroots adik-adik mahasiswa berkumpul dengan OKP, mahasiswa ini lebih tertarik kepada visi dan misi. Apa program yang akan ditawarkan kepada mereka kaum milenial ketika duduk, bukan hanya sebatas sensasi-sensasi atau permainan cahaya atau tata grafis yang ditampilkan alat peraga kampanye. Walaupun sesungguhnya alat peraga kampanye ini juga sangat dibutuhkan untuk membangun citra diri, menyebarkan
atributif terkait dengan penomoran dan dari partai apa. Tetapi sekali lagi visi dan misi serta program-program yang melekat yang khusus bisa masuk ke segmen pemula, ketika dia sudah pas, sudah kena, maka rata-rata kaum milenial lebih tertarik ke sana. Gitu. Oke, baik. Kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam tema yang sama berkaitan dengan pemetaan alat peraga kampanye. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.